Jawa sebagai entitas kebudayaan memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Di bumi Jawa banyak kerajaan besar lahir dan runtuh dengan jalannya masing-masing. Perang, intrik, dan beragam seluk-beluk polemik yang melatarinya menjadi rekaman sejarah yang patut untuk kita jadikan suri tauladan. Cerah Agawe Bubrah, Rukun Agawe Santoso adalah satu pondasi penting yang dapat kita jadikan kacamata dalam memandang fenomena yang terjadi ketika kebudayaan Jawa berada dalam kemelut zaman. Sebagai pusat dan kiblat di mana orang Jawa berusaha memahami kejawaannya, dinasti Mataram mewariskan kepada 4 kerajaan penerusnya beragam pengetahuan, peraturan, dan falsafah yang kemudian disebut Paugeran. Dengan adanya Paugeran, maka segala yang terkait dengan perilaku hidup diusahakan mampu mencerminkan sikap aktual dan konseptual di setiap zaman tanpa harus meninggalkan fatwa bijak warisan leluhur. Kita harus memahami bahwa Paugeran sebagai hasil dari perenungan dan analisa, baik spiritual maupun intelektual dari leluhur, memiliki esensi yang dapat dengan ragam solusi atas problematika yang mungkin terjadi. Ini sesuai dengan prinsip kebudayaan Jawa sendiri yang harmoni, bahwa samubarang kang dumadi bisa den usadani, bahwa semua yang terjadi bisa diusahakan. Maka orang Jawa mempercayai setiap masalah selalu disertai dengan solusi. Inilah letak spirit tertinggi dalam konteks kawruh kejawen. Apapun itu, baik polemik tentang gender, tentang pulung, tentang suksesi, maupun tentang semua yang menyangkut petung serta samubarang kalir, memiliki wangsulan dan wangsalannya sendiri-sendiri. Maka bagi orang Jawa memahami kejawaannya, fenomena yang terjadi adalah media aktualisasi dari laku, mengasah mengising budi, memasuh malaning bumi, dan hamamayu hayuning bawono. Dalam suksesinya, pandangan Jawa akan mengedepankan bukan hanya masalah Paugeran semata, tapi ada yang lebih penting, yaitu tujuan panjang dalam mempertahankan kejayaan kerajaan dalam masa ke masa. Pada era saat ini, tentu kita tidak dapat menyamakan kondisi dan kebijakan atau sabda raja yang diambil oleh raja terdahulu dengan konteks yang ada pada zaman sekarang. Kerajaan Mataram sekarang sudah bukan lagi kerajaan di bawah kerajaan Ottoman. Mataram juga sudah menjadi bagian kerajaan otonom yang artinya kebijakan ke depan harus berkesinambungan dan sejalan dalam menjaga mempertahankan eksistensi kejayaannya, baik dari kancah nasional maupun internasional. Raja atau ratu yang terpilih menjadi babak baru yang kita percayakan menjadi panutan dalam membawa kejayaan Mataram ke depan. Maka orang Jawa hanya membutuhkan untuk duduk bersama agar semua dapat seiring sejalan, nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, dan menghindari segala bentuk perpecahan dan polemik berkepanjangan yang menjadikan runtuhnya nilai dan tatanan yang selama ini sudah dipertahankan. Jaya Mataram, istimewa Keraton Yogyakarta, dan untuk Indonesia.